Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Figar Joni Ramadan. Saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu mereview jurnal internasional. Jurnal saya review berjudul Secure ID Based Routing for Data Communication in IoT. Di sini sumbernya saya mengambil dari ProQuest, lalu volume dan halamannya, ini volume ketiga, ada 8 halaman. Dan dipublish tahun 2017, penulisnya Mahdusa dan Sain, dan tanggal publishnya 14 April 2017. Dari tujuan penelitiannya, jadi penelitian itu bertujuan untuk menguji Identity Based Security atau IBS sebagai mekanisme untuk komunikasi data perangkat IoT. Jadi Identity Based Security ini, si penulis ini akan meriset, mencoba menggantikan dengan dari mekanisme-mekanisme yang lain seperti authentication menggunakan private key dan public key, token. Dia akan mencoba menggantinya dengan identity based security ini. Oke, subjek penelitiannya di sini tidak menggunakan pihak manapun sebagai subjek penelitian, melainkan hanya meriset dan membandingkan IBS dengan mekanisme lainnya. Dan di sini juga penulis menggunakan aplikasi simulator untuk mensimulasikan mekanisme-mekanismenya. Lanjut, di sini ada metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang digunakan oleh penulis, menurut saya, metode yang digunakannya adalah menggunakan metode penelitian pengembangan atau Research and Development, singkat R&D. Dengan metode ini, penulis melakukan penelitian terhadap mekanisme IBS untuk komunikasi data pada IoT. Di sini langsung ke hasil penelitiannya. Jadi bisa dilihat di tabel di samping, IBS ini cukup bisa menggantikan mekanisme-mekanisme yang sebelumnya. Mulai dari communication computation overhead. Computation overhead ini kayak overcost gitu ya, biar jadi si IBS ini dia tuh low cost, dia bisa lebih murah dibandingkan dengan yang existing secure authing mechanism seperti certificate key yang menggunakan public key dan private key, MIC token, itu bisa cukup tinggi costnya. Lalu dari time, dia lebih cepat juga. Di sini low. Power consumption, dia lebih hemat daya juga dibandingkan dengan yang sebelumnya. Reliability, dia tinggi. Authentication juga tinggi, itu bagus. Lalu memory space-nya dia lebih rendah ya, dibandingkan dengan menggunakan private key atau public key atau dan yang lainnya. Dari data execution time juga dia lebih rendah atau lebih cepat ya. Jadi bisa disimpulkan si IBS ini sangat-sangat bisa menggantikan mekanisme yang lainnya. Oke, di sini kekurangan dan kelebihan. Saya di sini tidak menulis kekurangannya karena di jurnalnya pun saya tidak membaca ada kekurangannya atau melihat miss-nya dari si mekanisme ini itu apa. Dan untuk plusnya di sini saya cukup menemukan banyak juga. Selain dari yang tadi saya sebutkan dari hasil penelitian ini. Nah, saya juga menulis beberapa tambahan seperti memberikan package delivery yang lebih baik. Lalu meminimalisir computational overhead. Ada tahapan-tahapan security attack, tahan terhadap security attack umum. Lalu menyediakan jalur yang aman untuk setiap sensor node, efektif melindungi dari serangan black hole. Jadi serangan black hole ini apa ya? Dia itu seperti mengganggu transmisi data dari tiap-tiap node.
Jadi, node ini harusnya bakal nge-routing dari node A harus ke node B. Nah, di black hole ini, jadi si A ke B ini si A ini ketika mau ke B, di tengah jalan itu, dia menyangkanya itu route yang benar, tapi padahal itu adalah black hole. Jadi, si IBS ini sangat mumpuni untuk, melindungi dari serangan black hole. Lalu untuk perbedaan dengan rencana penelitian atau output sini, dari yang saya baca, penulis ini tidak ada perbedaan dengan rencana awal ya. Penulis dapat memberitahu pada kita bahwa mekanisme yang penulis tawarkan, yaitu IBS, dapat menggantikan mekanisme-mekanisme yang ada sebelumnya. Seperti pada hasil di sini, bisa kita lihat lagi ya, saya emang cukup, eee, terkesima lah dengan hasil penelitian ini, dengan IBS ini, ternyata emang sangat jauh sekali dengan, mekanisme-mekanisme sebelumnya yang menggunakan sertifikat, key yang private key, MIC, token. Karena dari, cost-nya pun bisa rendah seperti itu, lalu dengan time, efisiensi power-nya, lalu data executing time-nya juga bisa lebih cepat. Nah, dari sini tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada perbedaan dengan rencana awal penelitian. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.